Sebuah jalur air yang lebarnya hanya 33 km di titik tersempitnya, inilah Selat Hormuz. Bagi dunia modern, tempat ini bukan sekadar jalur laut, ini adalah urat nadi bagi ekonomi global. 20% dari total pasokan minyak dunia, dan hampir sepertiga dari gas alam cair, LNG, harus melewati celah sempit ini. Iran telah memutuskan untuk mencekik urat nadi ini. Akibatnya, jantung ekonomi Amerika Serikat dan global langsung bergejolak hebat. Saat ini, Selat Hormuz bukan lagi sekadar titik geografi, melainkan senjata pemusnah massal ekonomi yang sedang diarahkan Iran tepat ke leher Washington. Militer AS, yang super canggih, tidak bisa begitu saja mengambil alih kendali total atas selat ini. Meskipun, Presiden Trump berulang kali menyatakan bahwa AS akan mengamankan jalur tersebut. Mengapa? Jawabannya ada pada geografi yang mematikan. Selat Hormuz dikelilingi oleh pegunungan berbatu di sisi Iran yang berfungsi sebagai benteng alami yang hampir tak tertembus. Berbeda dengan serangan drone jarak jauh, yang melintasi ribuan mil di mana sistem radar AS memiliki waktu berjam-jam untuk mendeteksi dan menembak jatuh target. Selat Hormuz adalah zona buta yang sangat sempit. Peluncur rudal dan drone Iran disembunyikan di balik puncak-puncak tajam pegunungan Zagros yang berjarak hanya hitungan kilometer dari jalur pelayaran. Artinya, ketika ratusan drone atau rudal meluncur dari balik gunung, kapal-kapal perang AS hanya memiliki waktu beberapa detik, bukan menit, untuk bereaksi. Jarak yang sangat dekat ini membuat sistem pertahanan secanggih apapun kewalahan karena mereka kehilangan jendela waktu yang krusial untuk intersepsi. Apalagi rudal-rudal Iran bersifat mobile, mereka keluar dari terowongan bawah tanah, menembak, lalu bersembunyi kembali ke dalam perut bumi, sebelum satelit atau jet tempur AS sempat mendeteksi koordinatnya. Retorika politik mungkin terdengar tangguh, namun secara teknis, untuk benar-benar mengamankan selat ini, Amerika harus melakukan invasi darat besar-besaran di sepanjang garis pantai Iran yang panjang, kasar, dan penuh ranjau. Sebuah skenario yang akan menjadi Vietnam Jilid 2, dalam skala yang jauh lebih berbahaya. Selain itu, kondisi laut yang sempit dan dangkal membuat kapal-kapal raksasa AS, termasuk kapal induk kebanggaan mereka, menjadi target empuk bagi serangan swarm, atau gerombolan kapal cepat yang dilengkapi peledak, dan ranjau bawah laut yang sulit dideteksi sonar. Tidak peduli seberapa besar anggaran militer yang dikerahkan, secara fisik dan taktis, mengontrol Hormuz adalah mimpi buruk logistik. Jika AS kehilangan satu kapal perusak seharga miliaran dolar akibat serangan drone murah, maka itu adalah tamparan yang memalukan bagi reputasi Amerika, sebagai angkatan perang nomor satu dunia. Dampaknya mulai terasa nyata. Ketika selat ini tercekik, harga minyak dunia melonjak melampaui $120 per barel. Di Amerika Serikat, harga bensin langsung meroket naik 30% dalam seminggu, memicu inflasi yang menghancurkan daya beli masyarakat. Tapi ini bukan hanya soal bahan bakar, krisis pupuk global mulai menghantui petani dari Iowa AS hingga Indonesia. Demikian pula produk petrokimia untuk industri dunia, juga berhenti mengalir. Di dalam negeri AS, kelelahan politik mulai muncul. Rakyat Amerika mulai bertanya-tanya, mengapa pemerintahnya menghabiskan miliaran dolar setiap hari untuk perang yang tidak berujung di Timur Tengah, sementara harga kebutuhan pokok untuk kehidupan sehari-hari, dan biaya kesehatan, tidak terjangkau? Inilah titik di mana dukungan publik retak, dan disitulah kemenangan diplomasi bagi Iran. Hingga saat ini, Iran telah menunjukkan taringnya. Beberapa kapal tanker yang mencoba menantang blokade tanpa izin, telah dimusnahkan oleh pasukan IRGC Iran. Beberapa kapal disita, yang lain mengalami kerusakan akibat serangan drone misterius. Pesan Iran sangat jelas, jika kami tidak bisa mengekspor minyak kami karena sanksi dan perang, maka, tidak ada seorang pun yang boleh mengekspor minyak dari teluk ini, kecuali mendapatkan izin pelayaran dari Iran. Perusahaan asuransi maritim internasional, kini telah mencabut jaminan mereka untuk jalur ini, menjadikan Selat Hormuz secara de facto, sebagai zona terlarang bagi pelayaran komersial. Selat Hormuz membuktikan bahwa teknologi militer tercanggih sekalipun, bisa bertekuk lutut di hadapan geografi, dan strategi adu kuat yang tepat. Amerika Serikat, mungkin bisa memenangkan setiap pertempuran udara, tapi mereka sedang kalah dalam perang ekonomi, dan politik. Iran tidak perlu mengalahkan angkatan laut AS dalam pertempuran terbuka. Mereka hanya perlu bertahan. Dengan demikian, Iran memegang kendali, karena mereka memiliki ambang batas rasa sakit yang lebih tinggi daripada publik Amerika. Kita telah sampai di penghujung video. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu channel kami dengan klik like, share video, dan klik subscribe.
Terima kasih telah menonton channel kami.